Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Andro, NIM saya 1872050049 dari semester 3 dari Pendidikan Ekonomi Malam, Fakultas Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah sosial media dengan dosen pengampu Joni Tesmanto SOS MM dengan tema Commenting Kulturem, Medsos, Manusia Karir, Social Gaming dan Perilakunya e-bullying versus victimization. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian commenting culture. Kehadiran new media seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, dan lain-lain tidak bisa dipungkiri telah turut mengubah kebudayaan hari ini. Kebudayaan yang dimaksud adalah pola pikir dan juga etos bertindak. Dua hal tersebut agaknya menjadi penting melihat bagaimana perkembangan perilaku di media sosial masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Berikutnya ada cara menanggapi komentar negatif di media sosial. Yang pertama, dengan bersikap positif. Yang kedua, bersikap sopan. Yang ketiga, meminta mereka untuk menghubungi pribadi. Dan yang keempat, lakukan percakapan publik dengan hati-hati. Baik, selanjutnya ada media sosial manusia karir. Media sosial secara umum, pengertian media sosial adalah media online yang digunakan sebagai sarana interaksi sosial online di internet. Di jejaring sosial, penggunaannya dapat berkomunikasi satu sama lain, berinteraksi, berbagi jaringan, dan kegiatan lainnya. Berikutnya juga ada tujuan media sosial. Yang pertama, aktualisasi diri. Yang kedua, membentuk komunitas. Yang ketiga, menjalin hubungan pribadi. Dan yang keempat, media pemasaran. Selanjutnya ada memanfaatkan sosial media untuk karir. Yang pertama, buatlah akun profesional. Dan yang kedua, gunakan untuk menunjukkan keahliannya. Yang ketiga, melamar pekerjaan melalui online job platform. Yang keempat, berdiskusi dengan berbagai macam orang. Yang kelima, belajar wawasan baru. Dan yang keenam, kurasi konten untuk keterampilan. Nah, berikutnya juga ada social gaming dan perilakunya. Pengertian game online. Secara terminologi, game online berasal dari dua kata, yaitu game dan online. Game adalah permainan dan online adalah terhubung dengan internet. Jadi dapat disimpulkan game online adalah game yang terhubung dengan koneksi internet atau LAN, sehingga pemainnya dapat terhubung dengan pemain lainnya yang memainkan permainan yang sama. Menurut Aji, game online adalah suatu bentuk permainan yang dihubungkan melalui jaringan internet. Game online tidak terbatas pada perangkat yang digunakan. Game online bisa dimainkan di komputer, laptop, smartphone, bahkan di tablet sekalipun. Asal gadget itu terhubung dengan jaringan internet, game online dapat dimainkan. Di sini juga ada dampak kebiasaan bermain game online. Yang pertama ada dampak positif. Apa saja dampak positifnya? Yang pertama, dapat mengambil keputusan lebih cepat, dapat membantu mengurangi rasa sakit, mengurangi stres, mendapat teman baru, dan membuat lebih pintar berbahasa Inggris. Nah, kalau dampak negatifnya adalah membuat kecanduan yang berlebihan, menjadi mata menjadi rusak, membuat malas, dan membuat tidak berkonsentrasi. Dan yang terakhir, dampak negatifnya adalah kurang tidur. Berikutnya juga ada e-bullying versus e-victimization. Yang pertama, pengertian bullying. Istilah bullying diilhami dari kata bull, bahasa Inggris yang berarti banteng yang suka menanduk. Pihak pelaku bullying biasa disebut bullying. Bullying adalah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok pihak yang kuat. Di sini tidak hanya berani kuat
berarti kuat dalam ukuran fisik, tapi juga bisa kuat secara mental. Bullying adalah perilaku yang berulang dari waktu ke waktu yang secara nyata melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan. Kelompok yang lebih kuat akan menyerang yang lemah. Di sini ada bentuk bullying. Apa saja bentuk bullying? Yang pertama bullying fisik, bullying verbal, dan yang ketiga ada bullying mental atau psikologis. Baik. Selanjutnya ada dampak bullying. Apa saja menjadi dampak dari perbuatan bullying? Yang pertama ada depresi, rendahnya kepercayaan diri atau minder, pemalu dan penyendiri, merosotnya prestasi akademik, merasa terisolasi dalam pergaulan, terpikir atau bahkan mencoba untuk bunuh diri. Selanjutnya ada pengertian viktimisasi. Tapi mengartikan viktimisasi sebagai penderitaan baik fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Perbuatan yang dilakukan oleh orang per orang atau sekelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga pihak pemerintah, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan sekelompok orang atau komunitas tertentu, atau sebagian rakyat yang menderita, bukan saja secara fisik, melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomi, sosial, agama, dan dalam arti psikis secara luas. Di sini ada beberapa bentuk viktimisasi. Yang pertama, viktimisasi politik. Dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan HAM, campur tangan TNI di luar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala internasional. Yang kedua, viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada solusi antara pemerintah dengan konglomerat produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan. Yang ketiga, viktimisasi keluarga seperti perkosaan, penyiksaan terhadap anak dan istri, dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri. Yang keempat, viktimisasi media. Dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada viktimisasi yuridis. Dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga permasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerangkan hukum kekuasaan dan stigmatisasi. Kendati pun sudah diselesaikan aspek peradilannya. Demikian penyampaian saya tentang materi dari media sosial. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kata-kata yang kurang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.